Sobat UMKM. Kali ini saya Edi Brother didampingi oleh Abah Yose. Nah, kita buka masker dulu lah. Oh ya, biar lebih lancar. Kita udah swab. Kemarin juga kami habis divaksin, jadi aman. Sore ini saya ada di Nama Cafe. Jadi kalau tempat yang paling nongkrong, paling enak di Sukabumi menurut saya Nama Cafe. Karena ini miring-miring, sekarang saya pinggirin ya. Oke. Jadi sore ini kita mau ngomong-ngomong dengan seorang pelaku usaha retailer, yaitu Abah Yose ini. Bagaimana sih rekan-rekan UMKM supaya bisa punya produk yang dapat dijual, yang dapat memenuhi permintaan pasar? Kriterianya apa aja? Bagaimana, Brother? Menurut Brother ini seorang pengusaha UMKM sehingga produknya bisa diterima di masyarakat dengan baik, itu seperti apa kiat-kiatnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM. Banyak produk UMKM yang beraneka ragam, tapi mereka sulit untuk bisa masuk ke pasar. Ya, itu dia yang harus kita bahas. Apa nih kiat-kiatnya? Ya, karena mungkin ini bukan kuliah panjang, jadi compact, simple sedikit aja. Yang pertama, menurut saya teman-teman, itu harus pastikan produknya itu untuk siapa. Artinya target pasar yang tadi harus jelas. Oleh Edi tadi disampaikan ya, target pasarnya apa, kita akan buat apa. Nah yang kedua, ketika produknya sudah ada, pastikan nama yang akan menjadi gimmick. Namanya itu apa namanya, misalnya apa tuh, misalnya saya kritik pedas, kesehatan, atau something mana sebelah apa gitu. Itu menarik tanpa sadar, itu dari ilmu marketing yang luar biasa. Betul. Itu perlu digarisbawahi. Nah yang ketiga berarti sekarang, yang ketiga adalah kita harus kolaborasi antar UMKM, saling beli, bela beli Indonesia. Karena dengan saling beli itu saling mengenal. Jadi marketing yang terbaik adalah saling support antar UMKM, itu menurut saya. Itu dia. Jadi pakar retailer yang bicara nih. Jadi kalau saya review sedikit bahwa untuk maju kita harus punya produk yang baik, produk yang simple, yang mudah diingat, rasanya pun enak dan tidak terlalu tidak terlalu complicated. Jadi umpamanya keripik pedas atau apa yang namanya sedikit-sedikit bombastis tapi mudah diingat. Yang kedua juga kan kita harus apa tadi namanya apa bilang, harus jelas target marketnya kepada siapa. Itu menyangkut kepada segmentasi harga juga. Kalau sasarannya itu kepada pegawai, tentunya berbeda dengan anak sekolah. Ya, benar. Dan gimmick-gimmick yang dipakai juga sesuai dengan target market gitu. Dan yang ketiga itu saya paling senang dengarnya, kita harus saling membantu. Karena di situasi pandemi COVID ini, di mana semua orang sedang mengalami kontraksi ekonomi, saya rasa dengan memperkuat UMKM, misalnya yang satu jualnya keripik, yang satu jual minuman, saling kolaborasi. Betul. Bahkan kalau perlu dalam menjual pun kita paketkan. Betul. Minum, keripik, makanan, saling tolong-tolong. Itu dia. Jadi nggak sia-sia sore ini kita bicara sama pakar retailer. Terus kemudian apa lagi? Boleh sedikit cerita tentang Abah Yose nih. Bagaimana Abah Yose terjun di dunia retailer ini sampai sukses? Sedikit aja. Kan teman-teman pengen tahu. Hanya saya biasanya lihat Abah Yose di sosmed. Nah sekarang langsung nih, gimana Abah Yose? Siapa tahu bisa menjadi ide buat teman-teman UMKM. Sebuah ide, sebuah plan, sebuah target gitu ya. Ketika kita buat sesuatu, itu sebesar apapun upaya, kalau menurut saya akan sia-sia kalau nggak diiringi dengan doa dan keyakinan sama pencipta kita ya, sama Tuhan. Itu dia. Karena menurut saya tanpa tangannya kita nggak bisa apa-apa. Sehebat apapun produk kita, sehebat apapun ikhtiar kita, upaya kita. Betul. Tapi kalau
apa namanya hubungan kita dengan yang di atas ya. ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia tipsnya, ternyata simple aja. Bekerja dan berdoa. Jadi kita berusaha terus membuat kiat-kiat, membuat strategi jitu, tapi tanpa diimbangi dengan kuasa Allah, semua tidak akan terlaksana. Jadi sebelum kita bahas mengenai produk UMKM yang lain, kita jeda dulu sejenak. Terima kasih kepada atas masukannya. Pada segmen sebelumnya, Abah Yose sudah mengatakan kiat-kiat sukses menjadi seorang pengusaha UMKM. Nah, sekarang saya mau bicara sedikit nih, Bah, mengenai Go Green atau mengurangi limbah-limbah yang plastik atau apapun. Yang sering kita lihat bahwa dengar baca di TV, baca di media dan lihat di TV bahwa kita sekarang sedang mengurangi produk plastik. Betul ya. Karena plastik itu katanya sulit sekali dia daur ulang. Dan kalau plastik dikubur, itu 1000 tahun pun masih tetap jadi plastik. Jadi teknologi bagus, tapi tidak bisa teruraikan. Oleh karena itu, kita mulai dari diri sendiri. Misalnya, kalau kita ke pasar atau belanja, bawalah kantong sendiri. Jadi tidak menggunakan plastik. Terus juga kalau kita membawa bekal atau menjamu teman-teman atau anak sekolah, jangan biasakan pakai wadah-wadah plastik. Ya, pakailah wadah yang bisa didaur ulang atau bahkan bisa dimakan. Ada ya? Ada, Pak. Bisa. Nah, ini contohnya ya. Abah pegang satu, saya pegang dua. Nah, ini kon ya, kon es. Kan orang identik kalau kon itu es krim. Tapi kita bisa kemas menjadi wadah makanan. Seperti ini contohnya, ada ayam, ada apa. Jadi kalau French fries. Jadi kalau anak-anak kita mau berangkat sekolah atau kuliah atau studi tour atau kita menjamu teman-teman arisan, nggak usah pakai wadah plastik lagi. Ini bagus, di samping enak, wadahnya bisa dimakan ya. Contohnya nih ya, kita makan French fries-nya. Coba. Dan kemudian wadahnya bisa dimakan. Dipotek. Mantap. Ini UMKM, benar UMKM. UMKM. Ini salah satu produksi UMKM Sukabumi. Mantap. Yaitu Aden Corp. Jadi nanti pada akhir session bisa dihubungi Kang Aden, nomor teleponnya. Jadi UMKM yang memproduksi kon. Jadi kon ini tidak hanya buat ice cream, bisa diisi nasi, dan ini ada daging ayam, French fries, dan kita bisa jadi cemilan langsung mau wadah-wadah dimakan. Jadi limbah-limbah plastik atau apapun namanya hampir tidak ada, karena sama wadah-wadahnya habis dimakan. Iya, Di samping enak, betul, dan juga kita membantu UMKM. Karena pada saat ekonomi kontraksi seperti ini, ekonomi kerakyatan harus menjadi tiang utama. Betul. Seperti pada tahun 1997, pada saat ekonomi sulit, krisis moneter, artis-artis juga pada terjun ke UMKM, bikin makanan, bikin apa. Dan sekarang pandemi ini udah mendunia. Jadi seperti yang Abah Yose katakan tadi, kita harus saling menolong antara pelaku usaha. Misalnya yang ini, Kang Aden ini kan memproduksi kon. Kita kolaborasikan dengan Simping atau dengan Abon, dengan apa. Dan bisa jadi produk baru yang belum ada di dunia. Dan sekarang mulai saat ini kurangi limbah plastik, beralihlah ke limbah yang bisa dimakan. Nah, bukan limbah dong namanya. Bukan limbah, berarti ini tidak ada limbah, jadi vitamin. Nah, begitu teman-teman. Nanti bisa hubungi Kang Aden di nomor di bawah ini. Terima kasih waktunya Abah Yose. Siap, terima kasih banyak. Sukses UMKM ya. Ya, UMKM. Saya Edi Brother dan Abah Yose. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.